Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita masih bersama saya fikih makanan yang ketiga, yaitu soal perubahan benda suci ke najis atau benda najis ke suci. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah umpamanya ada makanan itu suci, ya, umpamanya buah apel kita makan suci, tapi ketika diproses dalam perut maka keluar menjadi air kencing yang najis. Itu maksudnya perubahan benda yang suci menjadi najis. Atau seperti benda najis yang menjadi suci seperti air comberan yang kemudian menguap di langit kemudian menjadi mendung dan menjadi hujan, yang tadinya comberan itu najis kemudian menjadi suci. Ini maksud istihalah, yaitu perubahan dari satu benda kepada benda lain yang beda wujudnya dan beda hakikatnya. Nah, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang penting adalah proses terakhirnya. Maka jika ada benda yang najis, sebenarnya gelatin dari binatang yang najis, jika dirubah menjadi sesuatu yang suci seperti makanan, maka makanan itu menjadi suci karena sudah tidak ada zat-zat yang ada pada binatang yang najis tadi. Ini mengkiaskan dengan kulit hewan yang najis atau kulit hewan binatang buas, kalau disamak ya menjadi kulit yang suci. Jadi perubahan dari benda yang najis kayak bangkai itu diambil kulitnya, bangkai binatang diambil kulitnya, kemudian disamak dijadikan sajadah, itu dibolehkan. Ya. Ini permisalannya. Maka termasuk umpamanya kalau ada orang memasak daging yang najis atau daging yang haram, kemudian berubah jadi asap, maka asapnya adalah suci. Seperti kalau kita membakar sampah yang di dalamnya ada najis, kemudian asapnya mengenai kita, maka itu suci karena asap itu bukan bangkai atau bukan najis yang dibakar tadi. Pendapat ini dikuatkan dengan nadwah atau kesepakatan dari perkumpulan ikatan ilmu kedokteran, ahli-ahli ilmu kedokteran di Kuwait pada tahun 1415 menyepakati bahwa benda yang asalnya najis jika sudah berubah menjadi benda lain yang suci, maka dianggap suci. Karena kita oleh Allah Subhanahu wa taala ya diperintahkan untuk mengkonsumsi barang-barang yang suci. Barang suci itu barang yang sudah jadi setelah proses. Adapun pendapat kedua, ini sebagian mazhab Syafi'i mengatakan bahwa benda itu tidak bisa berubah jadi suci jika statusnya najis aini. Najis aini itu seperti babi dan anjing. Maka babi dan anjing itu tidak bisa berubah apapun juga menjadi suci. Contohnya, kalau ada kulit anjing atau kulit babi disamak, dirubah menjadi ikat pinggang, menjadi jaket dan sebagainya, tetap ini dikatakan najis karena babi dan anjing termasuk najis aini. Dan ini yang diambil oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Apapun yang berasal dari anjing dan babi, walaupun dirubah menjadi benda yang dianggap suci, tetap najis. Seperti gelatin, benda makanan atau benda-benda yang ada gelatin dari babi dan anjing, maka dikatakan najis, tidak boleh dikonsumsi. Pendapat ketiga mengatakan bahwa sama dengan pendapat yang kedua, tetapi sifatnya umum. Kalau pendapat kedua tadi khusus anjing dan babi saja, ada pendapat ketiga mengatakan bahwa benda apapun juga, sama dia itu berasal dari benda yang najis, maka akan menjadi najis dan tidak boleh dikonsumsi. Dan ini kesepakatan dari Majma' al-Fiqh atau Majma' al-Bukhus di Arab Saudi pada tahun 1519 tentang ketidaksucian benda yang berasal dari barang yang najis, kecuali khamr yang berubah menjadi cuka. Pengecualian selain itu
maka tidak boleh. Maka kalau jika ada orang membakar atau memasak babi, kemudian asapnya atau airnya yang dimasak dicampur dengan daging babi tadi, maka airnya juga ikut najis, ya. Yang jelas dari tiga pendapat ini kita tetap harus berhati-hati. Lebih baik kita menghindar kalau ada campuran dari gelatin babi, anjing maupun dari benda-benda suci, maka hendaknya kita menghindari karena terjadi perbedaan pendapat para ulama dan kita mencari yang lebih selamat dalam agama kita. Terima kasih. بالقرآن أنرت طريقي